Kita ke saham rekomendasi, apakah ada dari sektor telekomunikasi atau seperti apa? Dan langsung saja dapat Anda saksikan untuk grafisnya di layar pemirsa. Ada semuanya rata-rata ini adalah tambang Hmm. energi gitu ya. Ada MDKA dengan rekomendasi beli supportnya di 5.000, resistennya di 5.800. Kemudian juga ada Inco dengan support 7.400, resisten di 8.700. ITMG support 32.500, resisten di 38.250, dan AKR Korporindo atau Akra support di 1040, resisten di 1350. Semuanya buy. Ya, untuk MDKA sendiri seperti apa analisanya, Mas Gema? Ya, jadi ini kalau Anda sadar baru pertama kali mungkin Astronaci di IDX Channel itu hampir semuanya mining gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kita lagi nungguin banking untuk segera naik dan MDKA ini terkait dengan pelemahan US dollar, pelemahan daripada gold maupun penguatan daripada gold dalam hubungannya kepada US dollar. Nah, kalau kita perhatikan dengan adanya hubungan yang cukup erat antara MDKA dan gold dan kemudian secara long term gold ini masih memiliki satu peluang untuk terus naik, maka kita melihat dengan weekly trend ya, itu kecenderungan bahwa si MDKA ini harusnya masih bisa terus lanjut naik, sehingga ketika kita sambil menunggu market-market yang lain, saya rasa buy on weakness di saham MDKA ini bisa dipertimbangkan. Buy Karena on MDKA weakness ya. sendiri paling bagus cara trading strategi atau investment strateginya ketika dia melemah, itu adalah the best moment untuk kita beli. Sedangkan batu bara kita tahu saya tetap stay pada ITMG ataupun PTBA ataupun Adaro, karena dengan oil yang saya melihat berpeluang 145 sampai 150 per barrel, ini menyebabkan nanti substitutnya which is itu batu bara juga harganya akan naik. Anda bisa tetap pantau di Dow Jones Coal ya. Maka kalau itu terjadi ya seyogyanya saham-saham coal ini akan terus ditarik lagi, apalagi TMG memang ada peluang untuk dia kembali lagi ke level 45.000. This is the moment. Dan untuk itu di akhir semester 1 dan masuk di semester 2 2022, saya tetap melihat secara big picture atau big story-nya coal ini akan tetap leading. Nah, di samping itu kalau kita perhatikan biasanya rentetannya kalau coal naik maka metal miningnya akan ikut. Dari semua metal mining yang cukup established sebenarnya Timah sama Inco ya, Nikel ya. dan ya nikel ya, di nikel ini yang kita perhatikan Inco yang paling leading dan paling memungkinkan untuk memberikan profit karena behavior daripada pergerakan harganya juga cukup baik. Sekarang lagi terkonsolidasi, jadi strategi tetap buy on weakness untuk Inco. Dan yang terakhir adalah jelas Akra ya. Akra ini sebenarnya hampir jarang sekali saya rekomendasikan, tetapi by the fact kita melihat bahwa sejak Februari sampai sekarang kenaikan Akra ini sangat bisa dibanggakan, dan kemudian oil sebagai bisnis yang berhubungan dengan oil ini memiliki satu dampak positif dan buy on weakness bisa digunakan. Target price kita cukup lumayan ya, ada 1380 sampai 1400. So ini bisa menjadi pertimbangan sambil kita menunggu sektor-sektor yang biasanya kita tradingkan. Oke, MDKA juga hari ini ada informasi akan melaksanakan RUPS, mungkin bisa menjadi acuan untuk pemirsa di rumah ya. Saya sampaikan kembali ya, untuk data yang kami terima dari Astronaci Pak Gema, buy MDKA itu di 5150 sampai 5250, support resisten tadi saya sudah sampaikan. Kemudian Inco buy di posisi 7.700 sampai 7.800. ITMG di 34.200 sampai 34.250, dan buy Akra di 1.120 sampai dengan 1.130. Support resisten tadi sudah kami tampilkan. Benar begitu ya, Mas Gema? Ya, dan itu bisa berubah nanti seiring dengan perjalanan marketnya. Jadi tetap buy on weakness, nah cuma Anda yang tentukan sendiri entry-nya di mana, kemudian stop loss-nya di mana. Yang jelas dengan TV riset seperti ini kita berikan target price-nya dulu, dan kita sangat himbau secara profesional. Saya berikan disclaimer bahwa Anda harus tentukan di mana best entry-nya karena bisa berubah di tengah-tengah dan saya tidak bisa mengupdate Anda ya. Tapi yang jelas ini merupakan satu saham yang secara long run harusnya kalau kita beli di harga yang baik, buy on weakness, kita bisa dapat return. Bagaimana dengan saham-saham berbasis vol lainnya yang harganya jauh lebih rendah daripada ITMG? Analis Anda seperti apa, Mas Gema?
Saya kemarin habis dapat profit lumayan arigato maniin di Adaro ya, kurang lebih sekitar 10-an sampai 11%, di Club Academy juga dapat. Jadi Adaro dan ITMG dari pengamatan saya behaviornya sekali lagi itu adalah kayak saudaraan. Jadi kalau misalnya ITMG-nya naik kenceng, Adaro ini nggak terima, ikut juga dia naik. Demikian juga kalau Adaro digas naik ke atas, ITMG-nya nggak terima, saya juga harus naik. Benefitnya ITMG itu harganya cuma sepersepuluhnya dari, Adaro itu harganya sepersepuluhnya dari ITMG. Sehingga sebagai alternatif, kalau Anda modalnya kurang dari Rp3.500.000 investasinya, maka silahkan lirik Adaro. Karena Adaro ini juga sebuah perusahaan yang dikelola dengan baik, ownernya juga oke, corporate governance-nya bagus. Jadi dua saham tambang ini menurut saya adalah favoritnya Asron Aji. Kalaupun Asron Aji harus memberikan rekomendasi saham batubara, pastinya 3 ya, kalau nggak ITMG, Adaro atau PTBA. Tetapi saya tetap mengacu kepada ITMG dan Adaro. Untuk influence daripada saham batubara yang small cap, saya rasa ada Indika ataupun kita yang mid to small cap ya, Indika atau Doit ya, itu adalah dua saham yang bisa menjadi referensi lagi kalau memang maunya adalah scalper, terus kemudian buat scalper maksud saya, dan kemudian kita trading di jangka waktu yang lebih pendek, hit and run-nya. Saya juga pernah kemarin kasih rekomendasi Doit dan itu make money gitu. Jadi saya bisa certified dua saham ya, at least ITMG dan batubara itu untuk conservative investor itu bisa dipertimbangkan. Oke, saya yakin ketika Pak Gema tadi mengatakan bahwa sempat untung di Adaro, bukan flexing Pak Gema ya, tapi mungkin hendak membelikan kita kopi. Yes, Bercanda Pak Gema. Oke, 2 menit menjelang pembukaan perdagangan, selain sektor batubara begitu ya, kemudian juga tadi Anda sampaikan komoditas nikel, di luar itu mungkin properti dan konstruksi yang jarang dibicarakan ini ada peluang nggak, Mas Gema? Properti dan konstruksi ini harus kita pertimbangkan ketika sektor rotationnya kembali ke mereka, which is sekarang di era tahun 2021, 2022 pasca COVID, rotation sektor itu tidak seperti tahun 2009, 10, 11 di mana mereka berurutan. Sekarang sangat random, dan secara nalar saya melihat bahwa fase pre-endemi ini belum suportif untuk sektor-sektor seperti properti dan konstruksi. Ini harus kita perhatikan. Artinya apa? Kita tidak membeli mereka dulu ketika hype-nya itu bukan di sektor ini. Hype-nya ini sekarang ada di komoditi, hype-nya mungkin ada di banking, jadi jangan kita mampir ke sana. Bagaimana buat orang yang nyangkut? Ya sabar saja, mau tidak mau, karena saya juga ada nyangkut-nyangkut juga. Kalau bicara konstruksi, siapa sih investor Indonesia yang nggak nyangkut? Siapa sih investor Indonesia yang nggak kena prank di Januari 2021? Saya ada, tetapi mengatur portofolio strategi, jangan stay atau stuck pada yang nyangkut itu. Mari kita cari dari sektor yang lain sehingga total kerugiannya sudah bisa di cover di tempat yang lain. Itu saran saya. Ya, lalu bagaimana dengan sektor perbankan, Mas Gema? Ada chance nggak untuk kemudian dicermati? Oh selalu dong, kalau Gema kan orang tahu selalu pecinta, kalau nggak BRI, Bank Mandiri. Tapi kali ini kita kembali lagi ke Bank BRI. BRI tetap menjadi yang terbaik untuk saat ini. Silakan menunggu buy and weakness. Saya sedang menunggu kalau bisa dapat rezeki beli di 4.100, di 4.200 untuk saham BRI. Apa yang menarik dari BRI dibanding dengan yang lain, dan juga target yang Mas Gema mau sampaikan tadi? Ya, target saya sih minimum 4.900 dan idealnya tahun ini di 5.200 kalau bisa. Ya, jadi kalau kita bisa dapat harga 4.100 sampai 4.200 itu rezeki. Kenapa BRI bukan yang lain? Sebenarnya antara BRI dan Bank Mandiri sama-sama bagus. Hanya saja kali ini kalau sudah secara fundamental sama-sama bagus, maka kita turun ke skala berikutnya, yakni secara price action lebih menguntungkan yang mana. Dalam hal ini adalah BRI, dan kita mau lihat karena ada satu price promise gitu ya, bahwa dia bisa mencapai ke 4.900 lagi. So kita cari harga termurah lah untuk kita bisa beli. Oke, secara price performance gitu dari BBRI yang tercapture dari 3 bulan, 1 bulan, dan 1 minggu, semuanya sedang berada di tren merah. Apakah ini sebetulnya secara tren akan mendekati level yang kalaupun memang mau buy on weakness, semakin dekat ke level itu, Mas Gema?
Iya, saya berharap indeks terus turun sih, dan hari ini kan udah turun nih, udah bagus nih sesuai dengan plan, karena plan Astronaci adalah tanggal 10 atau 13, berarti atau Jumat atau Senin itu baru bottom, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum market buka. Kita harus sabar menunggu, begitu tanggal 13 bottom, mudah-mudahan sahamnya dikasih ARB semua ya. Kita berharap kalau market merah ARB aja sekalian gitu, supaya kita bisa nampungin di harga yang murah gitu ya. Nah ini berarti kita berharap BRI-nya bisa turun lebih jauh dan kita makan di bawah nanti. Baik, karena memang fundamentalnya juga masih sangat solid Oh begitu iya. ya. Jadi kayaknya berat nih Pak untuk ARB kalau misalkan BRI ya. Tapi Kita nggak harapannya pernah sih tahu untuk karena ARB cuma 7% kan. Jadi baik. sebenarnya 7% itu kalau ada panik pun akan ARB. Nah, diperhatikannya kalau ARB ya kita siap masuk. Karena secara fundamental hanya di Indonesia saya rasa yang paling kuat ya net interest marginnya besar, dan kemudian ketika COVID banking masih bisa untung tuh negara kita memang sih luar biasa sih. Memang masyarakat Indonesia top pokoknya. Oke, baik. Kita ke update pergerakan dari IHSG sejauh ini Capture. terlihat melemah 0,7% di level 7.134,170. Tentu saja ini terus bergerak. Secara prediksi IHSG harian hari ini dari Astronaci seperti apa, Mas Gema? Kita sedang menunggu bottoming. Itu yang menjadi fokus utama kita. Dari sisi financial astrology-nya, kita menunggu tanggal 10 atau tanggal 13 itu harus terjadi swing low. Itu sudah kita publikasi minggu lalu sebenarnya. Jadi dengan adanya pelemahan hari ini dan kemudian misalnya tanggal 13 itu naik atau 13 bottom terakhir dan 14 naik, maka itu mencapai kita punya target. Sehingga bersabarlah dulu untuk bisa melakukan buy on weakness, dan kita mengincar saham-saham yang secara jangka menengah itu bullish dan sekarang sedang terkoreksi. Kita masuk, jangan takut untuk membeli itu. Oke, kelihatan dari net foreign buy pada pembukaan perdagangan pada pagi hari ini rata-rata merah gitu ya. Meskipun masih dilakukan pembelian misalnya BRI, kemudian juga ada RO, BMRI, Pegas dan emiten-emiten yang apa ya secara kapitalisasi cukup besar, semuanya itu merah tetapi masih dilakukan pembelian oleh investor asing. Artinya ini tetap dikumpulkan di harga yang rendah dan strategi ini yang patut dicontoh begitu ya Mas Gema? Benar, dan sekarang indeks kita sebenarnya sudah hijau secara candle. Artinya apa? Harga sekarang ini lebih tinggi daripada harga pembukaan, maka candlenya hijau. Tapi tetap dia harus ke 7175 karena itu ada lubang atau common gap yang dibuat, dan kita sedang menunggu aja. Pokoknya secara Astronaci harga sih sudah mencapai area koreksi gitu ya, tapi secara tanggal mungkin kita akan berikan kesempatan sampai tanggal 13. Oke, ada MDKA tadi yang naik beranomali gitu ya, Telkom juga naik 0,49%, Pegas juga menguat. Lebih lengkapnya pemirsa, kami tampilkan data informasi seputar pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana IHSG turun 0,48%, namun terus berlanjut dan pelemahan sudah semakin dalam mendekati 1%. Jakarta Islamic Index LQ45 juga melemah. Ini seiring dengan bursa global dan Asia juga yang sedang tertekan seiring dengan penantian data inflasi Amerika. Baik, berikutnya adalah saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, diantaranya adalah IP, Netvi, Doit, dan SGER dengan penguatan masing-masing 5,33%, 2,67%, 0,48%, dan 0,4%. Sementara data yang sempat tercapture pada pembukaan tadi, BBCA turun 1%, BBRI turun 0,89%, BBNI turun 2,3%, Telkom sempat turun 0,25%, meski akhirnya berbalik arah menjadi positif. Mas Gema, dengan peluang balik lagi gitu ya, gempuran dari sentimen eksternal inflasi Amerika Serikat ini, perlu panik nggak untuk akhir pekan ini? Kalau ternyata turunnya dalam. Oh, harus dalam. Kita berharap justru kalau nggak dalam kita yang panik. Jadi turunnya kali ini secara cycle harus dalam supaya dituntaskan. Bila perlu tanggal 13 juga dalam sekalian, dan kita bisa mulai buy di situ. Kasihan dong yang udah punya, terus kalau turun dalam belum sempat jual hari ini. Kan cuma 2-3 hari lah, nggak akan ngaruh lah buat mereka. Tapi ya kalau pengguna margin yang harian ya memang agak pusing ya. Cuma ya market is market gitu, dan kita cuma membaca cycle-nya, ya kita ikutin saja. Yang jelas tanggal 13 nanti kita akan coba untuk buy on weakness di beberapa saham yang lain. So that's the Astronaci way. Kita fokus kepada time cycle sehingga kita tahu tanggal berapa harus beli, tanggal berapa harus jual. Oke, BBRI nampaknya sesuai dengan apa yang Anda tadi harapkan ya. Sejauh ini bergerak
lemah masuk ke dalam jajaran top losers melemah 0,8%, tapi kemudian yang masuk top gainers yang penguatannya paling signifikan yaitu adalah IPPE menguat 5,33%. Apa yang sebetulnya dicermati oleh investor terkait dengan IPPE ini, Mas Gema? Oke, kita perhatikan IPPE ini harusnya market cap-nya nggak terlalu besar ya, karena terus terang saya juga nggak terlalu familiar untuk saham-saham begini. Ya. Kalau kita perhatikan dia mulai keluar dari tren bearish-nya, dan kalau dalam kondisi seperti ini Anda mau membeli antara 285 sampai 305 ya, itu adalah range-nya. Stop loss-nya tentu pada saat dia turun di bawah 250 itu mesti consider stop, dan kenaikan dari saham ini kita bisa melihat di angka ya antara 500 sampai 450 itu adalah targetnya. Oke, satu pertanyaan lagi nih Mas Gema terkait dengan komoditas tadi Anda sangat merekomendasikan untuk coal, kemudian juga nikel untuk menengah panjang. Kalau gas alam bagaimana? Karena pada Selasa kemarin sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah, dan kalau kita lihat saham seperti energi, kemudian pegas, dan yang lainnya yang berkaitan dengan gas juga sempat banyak ramai-ramai dibeli oleh investor. Semenarik apa saham-saham seperti ini? Kita tahu natural gas sedang naik dan memang Pegas terdampak secara langsung. Saat ini Pegas berada di area support dan ada gap ya sampai 1760, setidaknya buat para investor pecinta Pegas ini bisa melakukan pembelian harusnya. Buy and weakness sekarang di 1675, Anda bisa melihat 1650 sampai 1680 itu adalah range buy untuk saham Pegas ya. Kalau Dan seandainya dia terjadi koreksi normal sampai 1580 aman gitu. Kalau untuk ENRG? Saya energi tidak begitu suka dengan cara geraknya, bukan berarti jelek. Tetapi scalper biasanya atau para trader yang memanfaatkan momentum dengan tren yang bullish seperti ini, energi Mega Persada bisa dilakukan pembelian juga. Cuma kembali ke resiko masing-masing, saya berikan saja di bawah 210 Anda mesti cut. Baik, ya Mas Gema Guyardi, founder dan CEO Astronaci Internasional. Terima kasih atas analisa dan juga waktu yang sudah disempatkan. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Sehat selalu. Selamat pagi. Pagi. Baik, Oke. Itu dia ya, ya. penjelasan dari Mas Gema Guyardi, sosok yang juga sangat luar biasa karena merupakan kapten juga, kemudian juga lawyer Wiki ya, dan sangat menguasai terkait dengan pasar modal lah. Betul sekali.